Langit sore mulai berubah warna menjadi jingga ketika Aditya kembali ke kosan setelah seharian mengikuti kuliah. Dengan ransel yang menggantung di punggung dan langkah gontai, ia menyusuri jalan kecil menuju rumah kos milik seorang janda paruh baya bernama Bularas. Rumah kos itu terlihat sederhana, namun nyaman, dengan taman kecil yang dipenuhi tanaman hias yang dirawat dengan telaten oleh pemiliknya. "Selamat sore, Bularas," sapa Aditya sopan saat ia membuka pagar. "Selamat sore, Adit. Bagaimana kuliah hari ini?" jawab Bularas dengan senyuman hangatnya yang khas. Aditya mengangguk kecil. "Lumayan, Bu. Sedikit melelahkan, tapi menyenangkan." Bularas tersenyum sambil merapikan tanaman yang sedang ia siram. Ada sesuatu dalam senyumannya yang membuat Aditya merasa nyaman, seperti pulang ke rumah setelah perjalanan panjang. Ia mengangguk hormat sebelum masuk ke kamar kosnya, mencoba mengabaikan perasaan hangat aneh yang sering ia rasakan setiap kali berbicara dengan wanita itu. Bularas, wanita berusia 45 tahun, dikenal sebagai sosok yang ramah dan perhatian kepada para penghuni kosnya. Ia kehilangan suaminya 5 tahun lalu dan sejak saat itu menjalankan rumah kos ini sendirian. Kebaikannya membuat para penghuni merasa betah, termasuk Aditya, seorang mahasiswa perantauan yang baru beberapa bulan tinggal di sana. Malam itu, setelah mandi dan makan malam, Aditya mendapati Bularas duduk di teras rumah memegang secangkir teh herbal. Biasanya Aditya lebih memilih beristirahat di kamarnya setelah seharian lelah, tetapi ada sesuatu dalam suasana malam itu yang menariknya untuk bergabung. "Adit, kamu sudah makan?" tanya Bularas saat melihatnya melangkah keluar. "Sudah, Bu. Saya cuma mau cari angin segar," jawab Aditya sembari duduk di kursi kayu yang berada tak jauh darinya. "Ini teh herbal yang saya buat sendiri. Mau coba?" Bularas menyodorkan cangkir berisi teh yang masih mengepul hangat. "Terima kasih, Bu. Saya yakin ini pasti enak," jawab Aditya sambil menerima cangkir itu. Saat ia menyeruput teh tersebut, rasa hangat dan manisnya menyebar di mulutnya, memberikan kenyamanan yang sulit dijelaskan. Percakapan ringan pun mengalir dengan mudah. Awalnya mereka membahas hal-hal sederhana seperti cuaca dan kehidupan di kosan, tetapi perlahan-lahan obrolan itu merambah ke topik yang lebih dalam. Aditya bercerita tentang impian dan rencananya di masa depan, sementara Bularas berbagi pengalamannya sebagai ibu yang pernah kehilangan dan kini menemukan kekuatan baru dalam menjalani hidupnya. "Saya ingin menjadi seseorang yang bisa membuat keluarga saya bangga, Bu," kata Aditya dengan mata berbinar. "Tapi kadang-kadang saya merasa jalan menuju impian itu begitu sulit." Bularas menatapnya dengan lembut. "Kamu punya tekad yang kuat, Adit. Saya yakin kamu bisa mencapainya. Jangan pernah ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan." Kata-kata itu menembus hati Aditya. Ada sesuatu dalam cara Bularas berbicara yang membuatnya merasa dihargai dan dipahami. Namun, di balik kehangatan itu, ada ketegangan yang sulit dijelaskan. Setiap kali Bularas menatapnya dengan pandangan penuh perhatian, Aditya merasa dadanya bergetar. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah hanya aku yang merasakan ini, ataukah Bularas juga merasakannya? Malam semakin larut, tetapi mereka tetap berbincang di bawah cahaya lampu teras. Ketika angin malam mulai bertiup, Aditya merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan antara pemilik kos dan penghuni. Namun, ia tak berani mengungkapkan perasaannya. Baginya, Bularas adalah sosok yang terlalu jauh untuk ia jangkau, baik dari segi usia maupun status. "Adit, apa yang sebenarnya kamu cari dalam hidup ini?" tanya Bularas tiba-tiba. Pertanyaan itu menghentikan lamunan Aditya. Ia menatap wanita itu dengan bingung, seolah pertanyaan itu bukan hanya tentang cita-cita, tetapi juga tentang harapan dan keraguan yang selama ini ia pendam. "Saya ingin hidup yang berarti, Bu. Hidup yang tidak hanya untuk diri saya sendiri, tapi juga bisa bermanfaat bagi orang lain,"
jawabnya dengan suara pelan. Bularas tersenyum tipis dan Aditya bisa melihat ada kebanggaan di matanya. Itu adalah impian yang indah, jangan pernah menyerah ya. Percakapan itu berakhir dengan keheningan yang penuh makna. Aditya merasa semakin dekat dengan Bularas, tetapi di saat yang sama, ia sadar bahwa kedekatan ini bisa menjadi sesuatu yang rumit. Saat ia kembali ke kamarnya, pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Apa yang sebenarnya ia rasakan? Dan yang lebih penting, apa yang dirasakan oleh Bularas? Hari-hari berlalu dan hubungan antara Aditya dan Bularas tetap seperti biasa di permukaan, namun ada sesuatu yang berbeda di antara mereka. Aditya mulai menyadari bahwa ia selalu menantikan momen-momen kecil ketika ia bisa mengobrol dengan Bularas. Entah itu di pagi hari saat ia hendak berangkat kuliah, atau di sore hari ketika Bularas sedang menyirami tanaman di taman kecil rumah kos. Namun seiring waktu, perasaan di dalam hati Aditya mulai tumbuh semakin jelas. Ia mencoba mengabaikannya, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang ia rasakan hanyalah rasa hormat dan kekaguman terhadap sosok wanita yang penuh kebijaksanaan. Tapi, setiap kali ia melihat senyuman lembut Bularas atau mendengar suaranya yang hangat, ia tak bisa membohongi dirinya sendiri. Suatu sore, setelah selesai kuliah, Aditya memutuskan untuk membantu Bularas yang sedang sibuk di taman. Ia melihat wanita itu mengangkat pot bunga besar sendirian, dan tanpa pikir panjang, ia segera menghampirinya. "Bu, biar saya bantu," kata Aditya sambil mengambil alih pot tersebut. "Oh Adit, terima kasih. Kamu memang selalu sigap membantu," jawab Bularas dengan senyuman manis. Aditya mengangkat pot itu ke sudut taman, tempat di mana Bularas ingin meletakkannya. Setelah selesai, ia mengelap keringat di dahinya dan duduk di bangku taman, merasa lelah namun puas. Bularas juga duduk di sebelahnya, membawa 2 gelas teh dingin. "Kamu ini seperti anak sendiri bagi saya, Adit. Kamu selalu perhatian," ujar Bularas sambil menyerahkan segelas teh kepada Aditya. Mendengar kata-kata itu, hati Aditya bergetar. Ia tahu bahwa bagi Bularas, ia mungkin hanya dianggap seperti seorang anak muda yang butuh bimbingan. Tapi bagi dirinya, Bularas adalah seseorang yang lebih dari sekadar pemilik kos atau pengganti sosok ibu. "Bularas, saya merasa beruntung bisa tinggal di sini. Kehadiran ibu membuat saya merasa seperti punya rumah di kota yang asing ini," ujar Aditya dengan suara pelan. Bularas tersenyum kecil lalu menatap Aditya dengan pandangan penuh perhatian. "Terima kasih Adit. Saya senang kalau kehadiran saya bisa berarti untuk kamu. Kehidupan saya yang sepi jadi terasa lebih berwarna sejak ada kalian para penghuni kos." Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati hembusan angin sore yang lembut. Aditya ingin sekali mengungkapkan apa yang ada di hatinya, tapi ia tahu bahwa perasaannya terlalu rumit untuk diucapkan. Lagi pula, ia tak ingin merusak hubungan baik yang sudah terjalin di antara mereka. Namun, tanpa disadari, hubungan mereka mulai menjadi perhatian penghuni kos lain. Beberapa penghuni mulai memperhatikan bagaimana Aditya sering membantu Bularas atau menghabiskan waktu lebih lama bersamanya dibandingkan penghuni lain. Salah satu penghuni kos, Raka, bahkan sempat menggodanya. "Dit, kayaknya kamu udah kayak anak emasnya Bularas ya. Apa-apa dibantuin. Jangan-jangan kamu lagi PDKT nih," goda Raka suatu malam. Aditya tersenyum canggung sambil menggeleng. "Ah, enggak lah. Bularas itu kan udah kayak orang tua sendiri buat kita semua." Meski ia mencoba menyangkal, ucapan Raka itu membuat Aditya berpikir. Ia sadar bahwa perhatian yang ia berikan kepada Bularas bukanlah perhatian biasa. Dan ia mulai khawatir apakah Bularas atau penghuni kos lain menyadari hal itu. Suatu malam, Aditya tak bisa tidur. Ia merasa gelisah, pikirannya dipenuhi oleh perasaan yang tak menentu.
Ia memutuskan untuk keluar kamar dan duduk di teras, berharap angin malam bisa menenangkan pikirannya. Namun, saat ia sampai di sana, ia melihat Bularas juga sedang duduk di sana, tampak melamun sambil memandangi langit malam. "Bu, belum tidur?" tanya Aditya pelan. Bularas menoleh dan tersenyum kecil. "Belum, Adit. Kadang-kadang saya suka menikmati malam seperti ini. Rasanya damai." Aditya duduk di sebelahnya, merasa bahwa ini adalah momen yang tepat untuk berbicara. Tapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, Bularas tiba-tiba berbicara lebih dulu. "Adit, saya tahu kamu selalu perhatian sama saya, dan saya sangat menghargainya," ujar Bularas dengan suara lembut. "Tapi saya juga ingin kamu tahu, saya tidak ingin hubungan kita menjadi sesuatu yang sulit untuk kita berdua." Aditya tertegun. Kata-kata itu seperti menembus hatinya. Ia tahu bahwa Bularas mungkin merasakan sesuatu yang berbeda juga, tapi wanita itu jauh lebih bijaksana untuk menyadari batasan-batasan yang ada. "Bu, saya..." Aditya mencoba menjawab, tapi kata-katanya terhenti. Ia tidak tahu harus berkata apa. Bularas menatapnya dengan penuh pengertian. "Kita harus menjaga hubungan ini tetap baik, Adit. Kamu adalah pemuda yang baik dan saya ingin melihat kamu sukses. Itu yang paling penting." Malam itu, Aditya merasa bahwa perasaan yang ia pendam tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tapi di saat yang sama, ia tahu bahwa ada batasan yang harus ia hormati. Ia kembali ke kamarnya dengan perasaan campur aduk, bingung tentang apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Hari-hari berlalu, dan meskipun Aditya dan Bularas mencoba menjaga hubungan mereka tetap normal, ada ketegangan yang sulit mereka abaikan. Percakapan di teras malam itu meninggalkan kesan mendalam di hati Aditya. Ia tahu apa yang Bularas katakan adalah hal yang benar, tetapi perasaannya terus tumbuh. Tak peduli sekeras apapun, ia mencoba menahannya. Suatu sore, Aditya baru saja pulang dari kampus ketika ia melihat Bularas duduk di ruang tamu, tampak memegang sebuah album foto tua. Wajahnya terlihat sendu, seolah sedang tenggelam dalam kenangan masa lalu. Aditya, yang biasanya ragu untuk masuk ke ruang tamu tanpa alasan, kali ini memberanikan diri. Ia merasa dorongan untuk menemani Bularas yang tampak begitu rapuh dalam momen itu. "Bu, lagi lihat apa?" tanya Aditya sambil duduk di sofa di hadapannya. Bularas tersenyum kecil, namun senyum itu tidak menghilangkan kesedihan di matanya. "Ini album foto lama. Kadang, kalau merasa kesepian, saya suka melihat foto-foto ini. Mengingat masa-masa ketika semuanya terasa lebih sederhana." Aditya melihat Bularas membuka halaman demi halaman album itu, memperlihatkan foto-foto keluarga yang penuh senyuman. Ia melihat foto Bularas yang lebih muda bersama seorang pria yang tampak hangat dan gagah, serta seorang anak kecil yang mungkin adalah putrinya. "Ini suami ibu?" tanya Aditya dengan hati-hati. Bularas mengangguk pelan. "Iya, dulu kami punya kehidupan yang bahagia, tapi hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana." Suasana menjadi hening sejenak. Aditya tidak ingin memaksa Bularas untuk bercerita lebih banyak, tetapi wanita itu melanjutkan dengan sendirinya. "Suami saya meninggal 10 tahun yang lalu. Sejak itu, semuanya berubah. Putri saya tinggal di luar negeri, dan saya memilih tinggal di sini, mengelola kos ini untuk mengisi kesepian," ujar Bularas, suaranya bergetar. Aditya merasakan empati yang mendalam. Ia tidak pernah tahu bahwa di balik senyuman hangat Bularas ada kesedihan yang begitu dalam. "Ibu pasti sangat merindukan mereka," ujar Aditya pelan. Bularas tersenyum tipis. "Tentu saja. Tapi hidup harus terus berjalan, bukan? Saya tidak ingin larut dalam kesedihan. Itu sebabnya saya bersyukur memiliki kamu dan penghuni kos lainnya. Kehadiran kalian membuat saya merasa tidak terlalu sendiri."
Aditya merasa hatinya semakin berat. Ia ingin mengatakan bahwa ia ingin selalu ada untuk Bularas, bahwa ia ingin mengisi kekosongan di hidup wanita itu, tetapi ia tahu mengucapkan hal itu hanya akan memperumit segalanya. Namun, perasaan Aditya mulai menarik perhatian penghuni kos lainnya. Beberapa dari mereka mulai membicarakan bagaimana Aditya terlihat begitu dekat dengan Bularas. Salah satu penghuni, Raka, bahkan langsung menyinggungnya suatu malam saat mereka sedang makan bersama. "Dit, serius deh, hubungan kamu sama Bularas ini beneran cuman pemilik kos dan penghuni kos aja kan? Kok kelihatannya kalian kayak lebih dari itu?" Goda Raka dengan nada bercanda, tapi jelas ada rasa penasaran di baliknya. Aditya mencoba menertawakan hal itu. "Ah, kamu ini bisa aja. Bularas itu udah kayak ibu sendiri buat aku." Namun, jawaban itu tidak menghentikan gosip yang perlahan menyebar di antara penghuni kos lainnya. Aditya mulai merasa tertekan. Ia khawatir Bularas mendengar pembicaraan itu dan menjadi tidak nyaman. Dan benar saja, suatu malam Bularas memanggilnya untuk berbicara. "Adit, saya dengar beberapa penghuni kos membicarakan kita," ujar Bularas dengan nada serius. Aditya merasa jantungnya berdegup kencang. "Bu, saya minta maaf kalau saya membuat ibu tidak nyaman." Bularas menggeleng. "Bukan soal itu. Saya hanya tidak ingin hubungan kita, apapun bentuknya, menjadi bahan omongan yang tidak baik. Kita harus menjaga batasan, Adit. Saya tahu kamu punya niat baik, tapi kadang niat baik saja tidak cukup." Aditya merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa Bularas benar, tetapi sulit baginya untuk menerima kenyataan bahwa mereka harus menjaga jarak. "Bu, saya hanya ingin membantu. Saya tidak pernah bermaksud membuat keadaan jadi sulit," ujar Aditya dengan nada penuh emosi. "Saya tahu, Adit, kamu anak yang baik. Itu sebabnya saya tidak ingin kamu terluka. Percayalah, menjaga jarak adalah yang terbaik untuk kita berdua," jawab Bularas dengan lembut namun tegas. Setelah pembicaraan itu, Aditya merasa semakin tertekan. Ia mencoba fokus pada kuliah dan kehidupannya, tetapi pikirannya selalu kembali kepada Bularas. Setiap kali mereka bertemu, ada rasa sakit yang tidak bisa ia abaikan. Aditya tahu bahwa perasaannya kepada Bularas tidak akan mudah hilang. Namun, ia juga sadar bahwa melanjutkan hubungan ini dalam bentuk apapun hanya akan membawa lebih banyak masalah. Di tengah kebingungannya, ia mulai mempertimbangkan sebuah keputusan yang mungkin bisa mengubah segalanya. Pagi itu, Aditya memandang kamarnya yang berantakan dengan perasaan campur aduk. Sudah beberapa hari ia memikirkan keputusan besar yang harus diambil. Setelah percakapan terakhirnya dengan Bularas, ia tahu bahwa tetap tinggal di kos ini hanya akan membuat perasaannya semakin sulit untuk dikendalikan. Aditya menyadari bahwa langkah terbaik adalah pergi. Meninggalkan tempat yang telah menjadi rumahnya selama beberapa tahun terakhir terasa sangat berat, tetapi ia tahu itu adalah pilihan yang paling bijak. Dengan hati yang berat, ia mulai mengemasi barang-barangnya. Ketika semua barangnya sudah tersusun rapi dalam koper, Aditya duduk sejenak di pinggir tempat tidurnya. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan perasaannya. Langkah ini bukan berarti melarikan diri, pikirnya, tetapi cara untuk menjaga dirinya dan juga Bularas dari situasi yang semakin rumit. Setelah mengumpulkan keberanian, Aditya turun ke ruang tamu, tempat Bularas sedang menyapu halaman depan. Wanita itu menoleh dan tersenyum kecil ketika melihat Aditya mendekat, tetapi senyum itu segera pudar ketika ia melihat koper besar yang dibawa Aditya. "Adit, kamu mau kemana?" tanya Bularas. Suaranya pelan tapi syarat dengan emosi. Aditya menatapnya dengan mata yang berusaha tetap tegar meskipun ada rasa sakit yang jelas di dalamnya. "Bu, saya sudah memikirkan ini dengan matang. Saya rasa saya harus pergi dari sini."
Bularas terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata itu. Kenapa, Dit? Apa saya melakukan sesuatu yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Aditya menggeleng cepat. Bukan begitu, Bu. Justru sebaliknya. Ibu sudah sangat baik kepada saya. Terlalu baik. Dan itu yang membuat saya merasa semakin lama saya di sini, semakin sulit bagi saya untuk mengendalikan diri. Bularas memandangnya dengan sorot mata penuh pemahaman, meskipun ada rasa sedih yang jelas terpancar di wajahnya. Saya mengerti, Adit. Terkadang hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah mengambil jarak meskipun itu menyakitkan. Aditya menundukkan kepalanya, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Bu, saya sangat berterima kasih untuk semua yang sudah Ibu lakukan. Ibu sudah seperti keluarga bagi saya, tapi saya harus melakukan ini demi kebaikan kita berdua. Mereka terdiam sejenak. Hanya suara angin yang berhembus lembut menggoyangkan dedaunan di halaman depan. Adit, ujar Bularas akhirnya, suaranya terdengar bergetar. Kamu adalah anak yang baik. Saya bangga pernah mengenalmu, dan saya yakin apapun yang kamu lakukan ke depannya, kamu akan sukses. Mendengar itu, Aditya tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia mengangguk dan berkata, "Terima kasih, Bu. Saya tidak akan pernah melupakan Ibu. Semua yang Ibu lakukan untuk saya akan selalu saya ingat." Mereka berpelukan untuk terakhir kalinya dalam keheningan yang penuh makna. Pelukan itu terasa hangat, tetapi juga menyakitkan, seperti perpisahan yang tidak diinginkan, tetapi harus dilakukan. Setelah itu, Aditya meninggalkan kos dengan langkah berat. Ketika ia berjalan menjauh, Bularas tetap berdiri di depan rumah, menatap punggungnya yang semakin jauh. Wanita itu tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya memandang dengan tatapan penuh doa dan harapan. Aditya tahu bahwa keputusan ini adalah yang terbaik, meskipun hatinya terasa hancur. Ia berjalan dengan tekad baru, berusaha menjadikan pengalaman ini sebagai pelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih kuat.